Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melaksanakan perkuliahan tentang keperawatan kesehatan masyarakat atau disingkat menjadi Perkesmas. Nah, yang akan kita pelajari adalah tren dan isu Perkesmas di Indonesia, yang pertama. Kemudian definisi tujuan sasaran Perkesmas. Yang ketiga, strategi penyelenggaraan dan pendekatan yang digunakan. Kemudian unsur dan kegiatan Perkesmas serta peran perawat dan prinsip Perkesmas. Nah, ini tren dan isu Perkesmas di Indonesia yang menjadi tantangan bagi perawat, yaitu orientasi perawat sebagai associate nurse di rumah sakit. Ya. Pada umumnya, perawat-perawat kita atau bahkan mahasiswa yang baru lulus dari sekolah keperawatan, ketika mereka mencari pekerjaan, maka orientasi yang pertama adalah ingin bekerja di rumah sakit. Ini menjadi sesuatu yang umum, ya. Jarang perawat yang baru lulus ataupun perawat yang sudah bekerja ya menginginkan bekerja di konteks kesehatan masyarakat, di mana secara legal formal untuk public health nursing-nya yang di bawah pemerintah, yaitu di setting puskesmas. Sedangkan di sektor lain, yaitu sektor swasta, itu ada di klinik, praktek mandiri, maupun instansi-instansi kesehatan yang melayani primary healthcare. Ya. Nah, sebagian besar orientasinya adalah bekerja di rumah sakit, sehingga ini menjadi tantangan kita untuk menunjukkan bahwa bekerja di sektor primary healthcare ya, maupun perawat kesehatan masyarakat itu tidak kalah dibandingkan bekerja di rumah sakit, baik kalah pamor maupun kalah dari sisi finansial ya, tidak. Karena kenyataannya ya perawat yang bekerja di puskesmas itu insentif bulanannya itu juga tidak kalah ya. Kemudian adanya orientasi tenaga kesehatan itu cenderung menunggu orang sakit datang. Ya. Nah ini juga menjadi tantangan kita karena tren ke depan kita tidak hanya pasif menunggu tetapi proaktif untuk mencari pasien dalam artian untuk case finder ya sesuai pembahasan kuliah sebelumnya, yaitu perawat sebagai penemu kasus, bukan hanya datang ketika orang sakit ya, tetapi kita juga proaktif. Nah, dengan Perkesmas ini kita akan melakukan aktivitas yang namanya home visit ataupun home care. Ya. Home visit dan home care dengan cara mendatangi ke pasien. Ya, kalau home visit kita hanya mendatangi untuk melakukan pengkajian ataupun intervensi yang ringan dan sekali datang. Ya. Tapi kalau membutuhkan perawatan jangka panjang, ya, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit kronis, maka dibutuhkan layanan home care. Ya. Nah, waktu lebih sedikit untuk melakukan pekerjaan utama sebagai perawat Perkesmas. Nah, ini menjadi tantangan kita karena ternyata implementasi di lapangan pun, yaitu di puskesmas, ya, ataupun di klinik, orientasi pekerjaan yang dilakukan perawat itu masih banyak yang indoor, ya, fokus di layanan di gedung atau di ruangan puskesmas, yaitu memberikan layanan UKP, upaya kesehatan perorangan. Ini menjadi tantangan kita karena perawat kesehatan masyarakat, ya, Perkesmas itu tidak hanya fokus individu atau UKP, tetapi juga punya tugas UKM, ya, upaya kesehatan masyarakat atau UKPM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Nah, ini tantangan-tantangan kita.
Situasi tantangan pelaksanaan Perkesmas. Ini tantangan kita. Ya. Yang pertama adalah pencapaian visi Indonesia Sehat. Pencapaian visi Indonesia Sehat dengan program pemerintah, yaitu nanti program PISPK, ini menjadi tantangan bagi perawat karena perawat terlibat langsung ya PISPK atau program Indonesia Sehat dengan pemberdayaan keluarga sangat relevan dengan tugas keperawatan keluarga ya maupun tugas keperawatan komunitas ya di sini sehingga kita sangat memiliki peran yang besar di dalamnya. Kemudian pencapaian SDGs ya, Sustainable Development Goals ya, yang di dalamnya ada indikator-indikator SDGs, pencapaian visi PSPK tadi, mencapai SPM standar pelayanan minimal. Jadi di puskesmas setiap program itu ada indikator, ya. Indikatornya itu masuk di dalam standar pelayanan minimal ya, yang dicanangkan setiap tahun terkait prosentase baik penurunan angka penyakit, ya, kemudian cakupan, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya Perkesmas. Ya. Perkesmas juga ada standar pelayanan minimalnya. Kemudian akses pelayanan kesehatan. Ya, ini juga menjadi tantangan dari Perkesmas. Kenapa? Karena daerah-daerah ya, belum tentu semuanya bisa mengakses layanan dengan gampang. Baik karena keterbatasan fasilitas, juga karena jangkauan dari lokasi mereka tinggal ke fasilitas kesehatan yang ada. Sehingga apa? Akses pelayanan ini harus diperluas ya, supaya masyarakat semakin dekat dengan layanan kesehatan. Kemudian disparitas ya, hasil pelayanan kesehatan. Jadi adanya perbedaan hasil dari pelayanan yang telah diberikan. Ternyata berdampak berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, ini terkait dengan penjaminan mutu ya, mutu layanan. Karena jika layanan, kualitas layanan yang diberikan berbeda, maka akan memiliki dampak yang berbeda pula. Ya, sehingga harapannya apa? Ya harapannya standar layanannya sama antara satu pasien ke pasien yang lain. Kita lanjutkan, ini tantangan secara leadership atau kepemimpinan. Nah, tantangan yang pertama adalah pimpinan layanan kesehatan primer itu tidak semuanya perawat atau bahkan mayoritas bukan perawat ya. Perawat yang bisa menjadi kepala puskesmas itu masih bisa dihitung ya di dalam satu kabupaten. Ya paling 1-2. Ini menjadi tantangan kita karena memang di aturan Kementerian Kesehatan puskesmas itu tidak harus dokter ya. Kalau rumah sakit memang disebutkan secara jelas bahwa kepala rumah sakit itu dokter, tapi kalau swasta ya kadang masih ada yang bukan dokter. Nah, kalau untuk puskesmas itu tidak harus dokter ya, minimal S1 kesehatan dari bidang kesehatan. Sehingga apa? Prospek ya menjadi kesempatan ya bagi perawat untuk berperan dalam bidang leadership ini menjadi kepala puskesmas. Kemudian jumlah perbandingan antara perawat puskesmas perawat puskesmas atau perawat komunitas dengan perawat di rumah sakit ya perbandingannya masih jauh. Perawat sebagian besar masih di rumah sakit karena memang layanan kesehatan itu yang paling banyak di rumah sakit ya. Nah, perkembangan sekarang dengan adanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, layanan primer dan layanan pratama atau layanan primer ini juga semakin berkembang. Ya. Mudah sekali sekarang kita temukan klinik-klinik
Pratama. Ya. Nah, klinik Pratama ini bagian dari primary healthcare, di mana perawat kesehatan masyarakat juga bisa bekerja di sana. Memang bedanya dengan puskesmas, kalau layanan primer ini belum diwajibkan adanya UKM, ya, upaya kesehatan masyarakat. Masih fokus di UKP. Jadi kalaupun perawat kerja di klinik, ya, itu masih fokus di asuhan individual, hampir sama dengan di rumah sakit. Bedanya kalau di rumah sakit kan sakitnya ya memang membutuhkan penanganan spesialis medis ya. Tapi kalau di puskesmas itu tidak. Nah, ini terkait dengan jumlahnya, ya, perawat di komunitas juga masih kurang. Kemudian moral kerja, ya, salary belum memuaskan, kurang kesempatan untuk pendidikan lanjut. Nah, ini ada anggapan bahwa perawat yang bekerja di sektor masyarakat, ya, di masyarakat itu salary-nya kecil, dianggap salary atau gajinya terlalu kecil, ya, sehingga ya membuat orang minatnya kurang ya untuk bekerja di puskesmas ataupun di klinik-klinik yang ada di masyarakat. Kita lanjutkan. Nah, ini tren kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah tren populasi lansia yang terus meningkat, ya, sehingga kebutuhan untuk pemberian layanan di rumah itu juga semakin banyak. Ya. Nah, ini menjadi tantangan dan kesempatan kita untuk memberikan layanan dalam bentuk praktek mandiri, ya, utamanya dengan home visit maupun home care. Ya. Baik perawatan di rumah dengan sistem sekali kunjungan, satu kali tindakan, ya, ataupun yang sistem shift atau bahkan ada yang sistem 24 jam. Ya. Bahkan ada yang perawat direkrut untuk memberikan pelayanan pada lansia di rumahnya, ya, tinggal bersama. Kemudian tren pembiayaan, ya, pembiayaan yang terbaru menggunakan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya, atau BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Kemudian layanan kesehatan terintegrasi, ya, jadi ada layanan terintegrasi antara satu layanan dengan layanan yang berikutnya. Ya. Kemudian pencegahan non-communicable disease meningkat. Ya. Jadi penyakit-penyakit tidak menular itu mulai trennya meningkat ya. Kalau dulu penyakit yang paling banyak adalah penyakit menular. Tapi untuk saat ini hampir seimbang ya antara penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Penyakit menular belum selesai, sudah muncul penyakit tidak menular. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini definisi atau pengertian tentang Perkesmas berdasarkan Kemenkes RI tahun 2006. Bahwa Perkesmas adalah pelayanan keperawatan profesional yang merupakan perpaduan ilmu kesehatan masyarakat dengan ilmu keperawatan yang ditujukan pada seluruh masyarakat dengan penekanan pada keluarga dan kelompok risiko tinggi. Kalau dilihat dari definisi ini, sebenarnya hampir sama ya, antara definisi perawat kesehatan masyarakat dengan CHN atau Community Health Nursing ya. Memang pada dasarnya sama, hanya satunya berbahasa Inggris, satunya berbahasa Indonesia ya. Kita mengikuti tren yang ada di luar negeri. Nah, di sini fokus kita ya, selain perpaduan ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu keperawatan,
Perkesmas ini ditujukan ya pada kelompok risiko tinggi maupun pada keluarga ya serta seluruh masyarakat. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit atau masalah kesehatan lainnya tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi sifat dari Perkesmas ini, aktivitas yang diunggulkan adalah promotif dan preventif ya, tetapi tidak melupakan atau mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dengan tetap memperhatikan keterjangkauan layanan, ya, melibatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selalu ditekankan di dalam layanan kesehatan masyarakat adalah keterlibatan. Ya. Jadi keterlibatan para terlibat masyarakat di dalam aktivitas yang dilakukan oleh perawat. Ya. Ini yang ditekankan dari partnership ya, atau konsep dari community community as partner ya, masyarakat sebagai partner. Nah, keperawatan kesehatan masyarakat, Perkesmas, ya, atau dikenal juga PHN atau CHN, merupakan satu pelayanan kesehatan profesional, ya, karena perawat harus berpendidikan. Kemudian perpaduan konsep kesehatan masyarakat dan keperawatan, pendekatan proses keperawatan, ya, jadi menggunakan proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi. Sasarannya adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam rentang sehat dan sakit, ya, karena program-program kita ditujukan untuk promotif, ya, sampai rehabilitatif. Promotif tentunya pada orang-orang yang sehat, ya, jadi rentang sehat sakit. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya sebagai program yang digunakan. Adanya kerjasama dengan profesi kesehatan lain, ya di sini maknanya bahwa perawat itu tidak bekerja sendirian, tetapi harus ada kolaborasi dengan profesi kesehatan yang lain, baik medis, ya kemudian kebidanan, kesehatan masyarakat juga, ya untuk promosi kesehatan maupun profesi-profesi kesehatan yang lain. Kemudian adanya peran aktif masyarakat, ya. Klien sebagai mitra dilibatkan di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan. Nah, tujuan dari Perkesmas adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah. Ya, ending dari Perkesmas adalah masyarakat secara mandiri dapat mengatasi masalah dan menjaga kesehatan mereka sendiri ya. Sehingga ada gambar ya, layanan keperawatan di masyarakat itu dari dua lingkaran ya, yang menunjukkan intervensi dari perawat maupun aktivitas keterlibatan dari masyarakat. Pada awal-awal ya, garis lingkaran keterlibatan perawat akan lebih besar dibandingkan keterlibatan masyarakat. Ya. Kenapa? Karena masyarakat belum tahu, belum mampu, ya, belum mau untuk melakukan. Ya. Sehingga di situ peran perawat masih besar. Ya. Seiring waktu, maka harus terjadi peralihan, yaitu peran perawat mengecil, peran masyarakat terhadap kemandirian mereka untuk menjaga kesehatan lebih besar. Ya. Lama-kelamaan, jika mereka sudah mandiri, maka peran perawatnya ya selesai. Ya. Itu. Layanan keperawatan diberikan langsung pada seluruh masyarakat dalam rentang sehat sakit, ya, dengan mempertimbangkan seberapa jauh masalah kesehatan mempengaruhi individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ya. Jadi layanan keperawatan diberikan secara langsung pada seluruh masyarakat dalam rentang sehat sakit
ya, dengan mempertimbangkan seberapa jauh masalah tersebut mempengaruhi individu, keluarga, kelompok masyarakat. Semakin pengaruhnya besar, maka semakin menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Manfaat dari Perkesmas, satu, ya, meningkatkan profesionalisme perawat PKM Puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan di wilayah kerjanya. Ya. Jadi adanya program Perkesmas ini meningkatkan profesionalisme karena ada standar pelayanan minimalnya. Ya. Kemudian meningkatkan skill manajerial dalam pengelolaan. Ya. Karena akan ada pelatihan-pelatihan maupun struktur ya organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan Perkesmas. Meningkatkan motivasi kerja ya. Karena peran perawat akan diakui baik oleh masyarakat maupun profesi kesehatan lainnya. Ya, di sisi lain juga ada insentif ya dari pelaksanaan Perkesmas. Meningkatkan kerja tim yang lebih baik karena terorganisir, meningkatkan penggunaan standar pedoman dan kode etik perawat ya, dalam menjalankan praktik. Tentunya ada standar keperawatan dan kode etik keperawatan. Kemudian meningkatkan skill sesuai kompetensi dan kewenangan. Lingkup pelayanan Perkesmas ya. Layanan Perkesmas meliputi layanan yang ada di Puskesmas yaitu UKP dan UKM. Serta ada 6 program pokok di Puskesmas dan program pengembangan sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan dari Puskesmas. UKP yaitu upaya kesehatan perorangan, sedangkan UKM upaya kesehatan masyarakat. Nah ini yang membedakan antara Puskesmas dengan klinik swasta. Ya. Kalau klinik swasta itu hanya fokus di UKP dan minim untuk UKM. UKP ini yang menjadi dominan ya, dominan pelayanan di klinik. Sedangkan di Puskesmas harus ada dua-duanya. Layanan kesehatan diberikan lebih difokuskan pada promotif preventif tanpa mengabaikan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Upaya preventif meliputi tingkat primer, sekunder, dan tersier. Sasarannya, nah ini yang menjadi sasaran program Perkesmas, yaitu kelompok sakit, kelompok sehat, kelompok risiko, dan kelompok dengan kebutuhan khusus. Ya. Kelompok sehat ke kelompok sakit, yaitu komunitas dengan risiko. Yang pertama, komunitas ya sebagai risiko, yaitu masyarakat di suatu wilayah, baik RT, RW, bahkan sampai kelurahan. Meliputi jumlah bayi yang meninggal lebih dari daerah lain. Ya. Penyakit tertentu lebih dari daerah yang lain, dan layanan kesehatan kurang. Ya. Ini bisa menjadi sasaran dari Perkesmas. Indikator yang kedua yaitu masyarakat dengan endemis, ya, communicable disease atau penyakit menular. Ya, contohnya ada leptospirosis, ada endemis malaria. Nah, itu bisa menjadi sasaran komunitas. Masyarakat di barak atau di tempat pengungsian akibat bencana ya, atau konflik di suatu wilayah, ya, maka itu bisa menjadi sasaran. Serta masyarakat terpencil dan masyarakat transmigrasi. Ini bisa menjadi sasaran dari Perkesmas. Kemudian kelompok khusus atau kelompok yang tidak terikat di dalam suatu institusi. Ya, yang pertama tidak ada
Di situ kelompok yang tidak terikat seperti di orang-orang atau masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan posyandu, baik posyandu balita, lansia maupun remaja ya. Kemudian pekerja informal atau orang-orang dengan penyakit tertentu. Sedangkan kelompok yang terikat yaitu masyarakat yang ada di suatu institusi yang ada di masyarakat, contohnya di panti asuhan, kemudian di pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, atau kalau untuk lansia ada di BPSTW ya, atau panti jompo lah istilah kasarnya. Nah, itu bisa menjadi sasaran dari program Perkesmas. Sedangkan sasaran yang ketiga adalah keluarga. Keluarga yang pertama adalah keluarga miskin, di mana belum kontak atau belum mendapat layanan kesehatan atau tidak memiliki jaminan kesehatan. Ya. Yang kedua, kelompok miskin sudah kontak, ya, tetapi perlu tindak lanjut ya, karena masalah tertentu sehingga juga akan keterbatasan pembiayaan serta adanya penyakit menular. Ya. Yang ketiga, keluarga yang tidak miskin tetapi memiliki masalah kesehatan prioritas dan belum kontak. Ya. Jadi ini juga menjadi sasaran Perkesmas. Sasaran yang terakhir yaitu individu dalam risiko atau kelompok khusus ya. Balita dengan gizi buruk, ini contohnya yang berisiko ya. Bumil, risiko tinggi, lansia, orang-orang dengan penyakit menular seperti TB, kusta, dan lain-lain. Nah, bagaimana perawat Perkesmas akan mendapatkan pasien, ya, mendapatkan klien yang akan diberikan layanan Perkesmas, ya. Yang pertama dari survei epidemiologi, ya. Survei epidemiologi, penggalian data epidemiologi yang ada di masyarakat, dari situ akan tahu ya angka morbiditas, angka mortalitas, fertilitasnya. Ya, dari situ akan ada data siapa saja yang ada masalah kesehatan. Nah, data itu bisa kita gunakan ya, sebagai klien untuk Perkesmas. Yang kedua, ya, dari proses ya, keperawatan yang dilakukan di di puskesmas. Di puskesmas nanti kita akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang datang, kemudian jika ada pasien yang punya risiko communicable disease atau penyakit menular, ya, maka harus dijadikan sebagai klien untuk dilakukan kunjungan rumah, ya, untuk mencegah penularan pada anggota keluarga. Nah, konsep yang kita gunakan dari data yang sudah ditemukan tadi itu dengan 3 level pencegahan ya. Primer, sekunder, dan tersier dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Proses yang digunakan adalah proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi untuk memandirikan klien, yaitu klien individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Strategi pelayanannya, Perkesmas merupakan bagian integral dari program pokok dan pengembangan. Ya. Ini yang pertama, ya Perkesmas bisa di mana saja, yaitu di Promkes, di KIA, Gizi, Kesling, P2M maupun pengobatan. Sedangkan cara yang kedua, Perkesmas terpisah ya, dari 6 program pokok menjadi program pengembangan. Ya. Nah, nanti 6 program pokok itu yang sebagai sumber data untuk sasaran Perkesmas. Ya, misalkan di
KIA nanti ada ibu hamil, risiko tinggi ataupun balita ya, dengan gizi buruk membutuhkan kunjungan rumah ya, program Perkesmas, maka data dari KIA tadi akan digunakan oleh perawat Perkesmas untuk melakukan kegiatan. Begitu juga di program pokok yang lain, pengobatan, keseling, gizi dan lainnya. Strategi Perkesmas dilaksanakan di Puskesmas bertahap sesuai dengan SDM yang ada. Ya. Kalau jumlah SDM-nya sedikit, ya, berarti wilayah kerja ya, Perkesmasnya juga bertahap, ya, mungkin dari kelurahan A dulu atau dusun A, ya, tahun depan dilanjutkan ke yang lain. Strategi yang pertama, bagian integral tadi sudah saya jelaskan, sedangkan yang kedua menjadi pengembangan. Nah, ciri pelayanan Perkesmas yaitu continuity of care. Ya. Jadi, layanan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Memadukan teknik dan skill keperawatan dan kesehatan masyarakat. Ya, jadi skillnya tidak hanya skill keperawatan, tapi juga kesehatan masyarakat. Kemudian fokus di 3 level pencegahan, ya primer, sekunder, tersier, mendukung kolaborasi. Ya. Karena di masyarakat perawat tidak bisa kerja sendiri, ya. Masa jumlahnya terbatas, ya perawatnya sedikit, harus memberikan asuhan satu kelurahan atau satu kecamatan, ya, satu wilayah kerja puskesmas. Kan berat sekali, ya, sehingga harus ada kolaborasi. Adanya prinsip kemitraan, ya, kemitraan dengan lembaga lain, karena kolaborasi tadi multidisiplin ya, ilmu, kalau kemitraan itu dengan program atau lembaga yang lain. Kemudian memandirikan klien. Elemen praktiknya, satu meningkatkan gaya hidup sehat, ya, dengan pendidikan kesehatan, kemudian mengajarkan keterampilan, serta promosi kesehatan bagi klien. Ya. Yang kedua, melaksanakan intervensi keperawatan dalam bentuk direct care atau layanan keperawatan secara langsung, ya, maupun yang tidak langsung, yaitu berupa advokasi, kemudian perencanaan program. Ya, kalau yang langsung ya berarti memberikan askep, keperawatan yang direct, yaitu pendidikan kesehatan maupun skills keperawatan. Misalkan pasien dengan diabetes ya bisa konseling gizi, kemudian bisa memberikan pengecekan gula darah, tensi, maupun perawatan luka jika memang ada luka. Kalaupun tidak ada luka, berarti ada screening risiko luka diabetes ya, kemudian diajarkan senam kaki diabetes ataupun senam diabetes itu sendiri. Yang ketiga, mendukung upaya pemulihan, yaitu mengurangi kelemahan, mempertahankan serta memelihara kesehatan klien dapat optimal ya, bekerja sama dengan fokus kelompok yang ada di masyarakat. Menyediakan pelayanan komunitas, yaitu identifikasi masalah, diagnosa, perencanaan, koordinasi dengan pelayanan komunitas, dan menilai hasil atau output dari layanan yang diberikan. Yang kelima, menyediakan pelayanan perawatan primer, ya, itu menyediakan pelayanan kesehatan pada klien yang kontak pertama dengan sistem layanan kesehatan. Memikul tanggung jawab dan memberikan pelayanan tugas limpah atau pendelegasian. Mengevaluasi pelayanan dan kebutuhan kesehatan. Ini yang namanya, serta peran perawat komunitas, ada peran ideal, ada peran minimal. Peran minimal itu yang kuning, ya ada 8, ada 6, sedangkan idealnya ada 12 ya. Tanggung jawab perawat tadi UKP dan UKM. Pendekatan ini yang saya maksud tadi, ada lingkaran-lingkaran. Di awal-awal ya, kita lihat
peran perawat yang merah, sedang klien yang abu-abu. Ya. Di awal-awal intervensi, peran perawat paling besar, ya, karena harus mengajarkan pada klien yang belum tahu, belum mampu maupun belum mau, ya, untuk melakukan kegiatan yang mendukung kesehatan. Nah, seiring waktu dia menjadi seimbang, kemudian menjadi peran perawatnya mengecil, peran klien atau masyarakatnya semakin besar, ya, sampai akhirnya masyarakat mandiri, ya. Hanya perawat hanya melakukan supervisi, ya, supervisi sekali waktu. Kegiatan apa yang bisa dilakukan Perkesmas? Ya? Kegiatan Perkesmas, ya, atau perawat yang ada di komunitas ataupun di puskesmas, satu, kontak dengan pasien, ya, di puskesmas. Ya. Kalau di puskesmas apa tugas perawat? Ya, deteksi dini, penyuluhan, kemudian tindakan keperawatan langsung, baik di balai pengobatan, di poliklinik yang lain, ya, 6 program pokok, ataupun di UGD, ya. Kemudian pengobatan dengan pendelegasian atau yang sesuai wewenang, yaitu yang berlabel hijau dan biru. Kemudian rujukan pasien, ya, dan dokumentasi keperawatan. Ini untuk lokasinya bisa di poliklinik, bisa di puskesmas, puskesmas pembantu atau pustu, pusling, puskesmas keliling, posyandu, poskesdes. Ya, ini bentuk tempat atau lokasi yang bisa digunakan perawat untuk melaksanakan tugas di puskesmas, ya. Bentuk yang kedua yaitu kunjungan rumah atau home care, baik untuk pembinaan keluarga ataupun anggota keluarga yang sakit. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh perawat di dalam home care ini, satu, melakukan pengkajian anggota keluarga, ya, utamanya untuk deteksi dini kasus, ya, sebagai peran case finder. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan, ya, ataupun promosi kesehatan, tindakan keperawatan atau direct care jika ada anggota keluarga yang membutuhkan layanan keperawatan langsung, pemantauan keteraturan minum obat, ya, terutama pasien-pasien, ya, yang membutuhkan obat wajib dalam jangka panjang, contohnya TB, ya. Ini pemantauan keteraturan minum obat, ya, maupun pada pasien-pasien yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Ini juga perlu dipantau aktivitas mereka minum obat, tetapi tidak seintensif TB. Pengendalian infeksi, ya, jika ada anggota keluarga yang menderita penyakit infeksi atau menular, konseling dan dokumentasi keperawatan. Ya. Lokasinya atau sasarannya adalah keluarga rawan dengan kesehatan prioritas. Tadi baik keluarga dengan keluarga miskin ataupun keluarga tidak miskin tetapi dengan penyakit prioritas. Yang ketiga adalah kunjungan perawat ke kelompok, melakukan pengkajian individual di kelompok, pendidikan kesehatan, pengobatan sesuai kewenangan, baik sesuai kewenangan dan pendelegasian. Rujukan pasien, jika menemukan pasien dengan masalah kesehatan, rujukan di sini tentunya karena di masyarakat, diarahkan ke puskesmas. Ya. Kemudian konseling, keperawatan, dan dokumentasi keperawatan. Kelompok yang dimaksud ada posyandu, baik balita, lansia, panti asuhan, industri, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu asuhan keperawatan di ruang rawat inap puskesmas. Ya. Jadi puskesmas-puskesmas yang memiliki rawat inap, maka perawat bisa melakukan pengkajian individual, tindakan direct care dan non-direct care, pendidikan, kesehatan, pencegahan infeksi, pengobatan sesuai kewenangan atau pendelegasian,
penanggulangan kasus gawat darurat, rujukan pasien, dan dokumentasi keperawatan. Tempatnya adalah rawat inap di puskesmas. Nah, ini indikator Perkesmas, ada indikator input, proses, output, dan outcome atau dampaknya. Indikator input meliputi jumlah perawat yang sudah mendapatkan pelatihan tentang Perkesmas. Jadi prosentase ataupun jumlah perawat yang pernah mendapatkan pelatihan atau pembekalan tentang Perkesmas. Kemudian jumlah nursing kit atau PHN kit yang ada di puskesmas, ya, minimal 1 kit per desa. Ya. Kemudian adanya SOP terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perkesmas, tersedia ruangan khusus untuk askep, ya. Kalau di Sleman itu ada klinik keperawatan, ya, kalau di Jawa Barat ada nursing center atau sentra keperawatan. Jadi di puskesmas itu ada ruangan khusus yang disediakan untuk melaksanakan program Perkesmas ini. Tersedia dukungan administrasi seperti buku, register, ya, family folder, maupun laporan lainnya, ya, laporan triwulan ataupun bulanan. Tersedia sarana transportasi untuk home visit, ya, dan juga dana operasional. Ini inputnya. Prosesnya, indikator proses, satu ada perencanaan, ya, yang terintegrasi dengan kegiatan puskesmas. Kemudian ada rencana kegiatan tiap klien, pelaksanaan kegiatan dalam bentuk plan of action atau POA. Kemudian ada rencana askep tiap pasien, tiap klien, individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Ada dukungan dan kegiatan bimbingan dari kepala puskesmas, ya. Biasanya dalam bentuk Lokmin, ya, Lokakarya Mini. Kemudian ada kegiatan bimbingan teknis Perkesmas dari Dinas Kabupaten. Ada kegiatan koordinasi dengan lintas program. Ada laporan tertulis dari pemantauan dan penilaian rencana tindak lanjut, dan ada rencana peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi perawat secara berkelanjutan. Ini untuk outputnya, ya, jumlah prosentase suspek TB yang ditemukan, prosentase pasien kasus yang mendapat layanan keperawatan lanjutan di rumah, prosentase keluarga miskin yang mendapat binaan, prosentase kelompok khusus yang mendapat binaan, prosentase pasien rawat inap di puskesmas yang diaskep, dan prosentase daerah yang dibina. Ini outputnya. Outcome-nya yaitu dilihat dari kemandirian keluarga. Jika keluarga yang mendapat binaan dari perawat menerima petugas, kemudian menerima layanan kesehatan sesuai rencana, maka keluarga mandiri 1. Ditambah menyatakan masalah, jadi bisa menceritakan tentang masalahnya, memanfaatkan sarana kesehatan sesuai anjuran, dan melaksanakan perawatan sederhana, maka keluarga mandiri 2. Jika mampu melaksanakan pencegahan, maka mandiri 3, ditambah melakukan promosi kesehatan secara aktif, maka keluarga mandiri 4. Jadi yang paling bagus adalah keluarga mandiri 4. Nah, tema berikutnya adalah puskesmas sebagai basis Perkesmas. Jadi Perkesmas ini memang tulang punggung instansi pelaksananya adalah perawat puskesmas, ya. Puskesmas adalah FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan. Jadi minimal 1 kecamatan ada 1 puskesmas. Yang melaksanakan UKM dan UKP, melakukan harmonisasi atau kerjasama dengan JKN.
Pembangunan kesehatan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat, menjangkau layanan kesehatan, hidup dalam lingkungan yang sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Prinsip penyelenggaraan PKM yaitu paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian, pemerataan teknologi tepat guna, keterpaduan, dan kesinambungan. Fungsinya UKM-UKP, jenis dan jumlah tenaga dihitung berdasarkan beban kerja. UKM-nya ya, sesuai dengan 6 program pokok yaitu Promkes, Kesling, KIA, KB, Gizi, dan P3. Dan pengembangan ya, yaitu inovasi program sesuai dengan prioritas dan kekhususan wilayah. Organisasi Perkesmas ya, ada PJ UKM dan ada PJ Perkesmas. Ya. Nah, ini Puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan primer. Prinsip PKM sebagai PHC, ya nanti akan dijelaskan di perkuliahan Primary Healthcare. Nah, ada tema yang PHC ya, yaitu layanan tingkat pertama, mengutamakan promosi dan pencegahan, bersifat pribadi, paripurna, terpadu, berkesinambungan, orientasi pada keluarga dan masyarakat, menerapkan pasien safety. Nah, kita lanjut ke pengorganisasian Perkesmas. Perkesmas, penanggung jawabnya adalah kepala puskesmas. Kemudian ada penanggung jawab atau koordinator Perkesmas di tingkat puskesmas ya, atau biasa disebut programmer. Bukan programmer software ya, tapi ini program di puskesmas ya. Nanti ada programmer gizi dan lain-lain. Nah, kalau untuk Perkesmas ya berarti koordinator atau programmer Perkesmas. Di masing-masing desa atau daerah binaan, Derbin, ya, itu ada PJ-nya. Ya, jadi di bawah programmer Perkesmas ada penanggung jawab Derbin. Ya. Di bawah Derbin itu ada perawat pelaksana. Ya. Di bawah perawat pelaksana itu ada kader, di bawahnya ada klien. Ya, jadi perawat melibatkan kader di dalamnya. Nah, penanggung jawab Perkesmas di puskesmas tadi bisa jadi sekaligus PJ Derbin ataupun perawat pelaksana ya, karena keterbatasan SDM. Ya, jadi merangkap sebagai programmer, PJ Derbin sekaligus perawat pelaksana. Ya tentunya tetap ada anggota ya. Cuman memang karena keterbatasan SDM biasanya merangkap. Nah, individu, keluarga, kelompok ya, itu diaskep oleh perawat pelaksana ya, dibantu dengan kader. Ini tugas koordinator Perkesmas di puskesmas atau PJ tadi, PJ atau programmer, mengadakan pertemuan dengan perawat pelaksana maupun penanggung jawab Darbin ya, untuk mengidentifikasi masalah prioritas, merencanakan kegiatan, membahas masalah, dan membahas monitoring dan evaluasi. Kunjungan lapangan untuk melaksanakan bimbingan dan menyusun laporan. Ini implementasinya. Harus ada SOP, uraian tugas, indikator kinerja klinik, diskusi refleksi kasus, ya, atau lokakarya mini, monitoring dan evaluasi Perkesmas untuk meningkatkan mutu. Ini penutup, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, itu mencapai kemandirian di bidang kesehatan. Upaya Perkesmas diarahkan untuk UKP dan UKM untuk mempercepat kemandirian masyarakat mengatasi masalah. Upaya yang diunggulkan adalah promotif dan preventif tanpa
melupakan kuratif dan rehabilitatif, melibatkan lintas program, lintas sektor, serta organisasi, profesi, dan masyarakat. Ini referensi dan selesai. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.